江小鱼，你还算是个人吗？ Hai Sinemania di mana saja berada, kembali lagi bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan melanjutkan rangkuman drama silat Mandarin Handsome Sibling episode 16-18. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, link video ada di kolom komentar ya guys. Tanpa memperpanjang spoiler, mari kita mulai bahasannya. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa Shoyu dan Yulang berhasil melarikan diri dari istana bawah tanah. Tapi mereka tidak bisa melepaskan rantai yang mengikat tangan mereka. Mereka akhirnya berencana menemui ayah Yulang untuk meminta bantuan. Di perjalanan ada orang tak dikenal yang menyediakan mereka pakaian dan makanan bahkan tempat menginap. Karena mereka sudah lelah berjalan, akhirnya mereka beristirahat di penginapan itu. Di penginapan mereka membaca kitab 5 pukulan pamungkas bersama-sama. Tapi dasar Shoyu memang malas belajar. Dia malah ingin tidur duluan. Melihat Shoyu tertidur, Jiang Yulang mengeluarkan sebilah belati. Sepertinya dia masih ingin membunuh Shoyu. Tapi gerakan tak sengaja Shoyu mengenai titik akupunturnya. Yulang pun tertotok dan tak bisa bergerak. Pagi hari ketika Shoyu bangun, dia heran melihat Yulang yang diam tak bergerak. Yulang ketakutan dan mengarang cerita. Untunglah Shoyu sepertinya percaya dan melepaskan totokannya. Ketika mereka sampai di dermaga, ternyata sudah ada orang yang menyewa perahu untuk mereka. Malam harinya ketika mereka tidur di dalam perahu, Yulang kembali mencoba membunuh Shoyu. Tapi tiba-tiba sebutir biji teratai menotok jalan darahnya. Dia kembali tak bisa bergerak. Pagi harinya Shoyu kembali membebaskannya. Sambil sarapan, Shoyu ngobrol dengan tukang perahu itu. Tiba-tiba tanpa sengaja Jiang Yulang menjatuhkan kitab 5 pukulan pamungkas ke sungai. Dia berusaha mengambil kitab yang tenggelam itu. Tapi Shoyu menahannya. Akhirnya Yulang terpaksa merelakan kitab kungfu sakti itu tenggelam ke dasar sungai. Mereka pun sampai di dermaga Zhengjiang. Ketika memasuki kota Jiangnan, mereka bertemu dengan teman-teman Yulang. Setelah itu mereka makan di sebuah restoran. Tapi malang bagi Shoyu, dia dibully oleh Jiang Yulang dan kawan-kawannya. Shoyu tentu saja tidak terima diperlakukan seperti itu. Dia membalas perlakuan anak-anak muda itu dengan caranya sendiri. Ketika mereka hampir berkelahi, datanglah seorang pria yang menghentikan keributan itu. Ternyata 3 orang yang datang itu adalah para pendekar Jiangnan yang juga adalah para orang tua dari teman-teman Yulang. Anehnya mereka mengenal Shoyu. Mereka menjamu Shoyu dengan makanan yang enak. Mereka mengaku diperintahkan oleh seorang tokoh persilatan untuk menghormati Shoyu. Tapi mereka tidak mau menyebutkan nama tokoh itu. Setelah didesak Shoyu, akhirnya mereka mengaku bahwa mereka diperintahkan oleh pendeta Senshi. Ketika Shoyu sudah kenyang, ketiga pendekar itu tiba-tiba merubah sikap mereka terhadap Shoyu. Mereka mengatakan bahwa selain pendeta Senshi yang meminta mereka menjamu Shoyu, ada orang lain lagi yang memerintahkan mereka membunuh Shoyu. Di saat yang kritis itu, tiba-tiba sebuah batu memukul pedang si pria hingga terlepas. Ternyata itu adalah ulah si iblis judi. Dia terlihat duduk di bubungan atap sambil meminum araknya dengan santai. Salah satu pendekar itu melompat keluar dan berniat menyerang iblis judi. Namun semburan arak dari mulut iblis judi membuatnya tumbang dan muntah darah. Iblis judi masuk ke ruangan itu. Hanya dengan satu gerakan tangan, semua pedang para pendekar itu terjatuh ke lantai. Seorang pendekar yang berjuluk Singa Emas menanyakan siapakah iblis judi sebenarnya. Tapi iblis judi mengacuhkannya. Yulang membisikkan sesuatu pada Singa Emas. Singa Emas terkejut. Iblis judi mengusir semua orang kecuali Shoyu dan Jiang Yulang. Dia menuangkan arak dan memberikannya pada Yulang dan Shoyu. Setelah Jiang Yulang meminum araknya, iblis judi mengatakan bahwa
Siapa yang meminum araknya maka harus berjudi dengannya. Yulang menjadi takut sampai tak sengaja menjatuhkan gelasnya. Iblis judi mengajak Jiang Yulang bertaruh potong tangan. Di saat Jiang Yulang ketakutan, muncullah seorang pendekar bernama Jiang Bihe. Dia adalah ayahnya Jiang Yulang. Jiang Bihe berkata bahwa dia akan menggantikan Yulang bertaruh. Dia mengajak iblis judi bertaruh melubangi meja tanpa menjatuhkan cangkir yang diletakkan di meja itu. Kali ini si iblis judi kena batunya. Dia merasa tak punya kemampuan untuk itu. Dia mengaku kalah dan mengakui Jiang Bihe lebih hebat daripada dirinya. Ternyata Jiang Bihe hanya meminta iblis judi meminum segelas arak sebagai taruhan kekalahan iblis judi. Jiang Bihe sungguh memperlihatkan kebesaran hati seorang pendekar. Iblis judi mengungkapkan kekagumannya kepada Jiang Bihe, kemudian berpamitan dengan Shoyu dan pergi dari tempat itu. Setelah iblis judi pergi, Jiang Bihe mengajak Shoyu ke rumahnya. Mereka disambut oleh seorang pelayan yang bisu. Jiang Bihe menanyakan kenapa Yulang menghilang selama setahun. Yulang menceritakan tentang peta harta karun Yanantian. Ternyata Jiang Bihe mengetahui bahwa peta itu palsu. Jiang Bihe menyuruh Shoyu tinggal beberapa hari. Sementara dia akan mencari cara untuk memutuskan rantai yang mengikat tangan mereka. Yulang lalu membawa Shoyu ke kamarnya untuk beristirahat. Tiba-tiba Shoyu melihat sebuah bangunan tua di dekat kamar Yulang. Yulang mengatakan bahwa tempat itu sudah lama tak diurus. Di tempat lain, Wuke memberitahu Tixinlan bahwa dia mendapat informasi singa gila Tizen terlihat menemui seorang pendekar di Jiannan 5 tahun yang lalu. Tixinlan menjadi sangat bersemangat. Wuke menyuruhnya beristirahat dan akan menuju Jiangnan besok pagi. Tapi pada malam harinya, Xinlan tak bisa tidur. Dia sudah tak sabar mencari ayahnya. Xinlan memutuskan untuk berangkat sendiri. Tapi di halaman dia bertemu Wuke. Wuke terpaksa mengikuti kemauan Xinlan untuk berangkat malam itu juga. Akhirnya mereka sampai di Jiannan pada malam hari. Mereka langsung menuju ke rumah pendekar yang dimaksud. Ternyata dia adalah Jiang Bihe. Ketika Jiang Bihe mengetahui bahwa tamunya adalah Wuke dari istana Yihua, dia segera mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Xinlan dan Wuke menanyakan tentang singa gila Tizen. Jiang Bihe mengatakan bahwa dia memang pernah mengundang Tizen ke rumahnya. Tapi setelah itu Tizen pergi entah kemana. Sementara itu di kamar Jiang Yulang, Shoyu bangkit dari tidurnya. Dia melolos kawat pengikat rambutnya dan ternyata dia bisa membuka rantai yang mengikat tangannya. Shoyu keluar dari kamar Yulang. Tanpa sengaja dia melihat pelayan bisu keluar dari bangunan tua yang sudah ditinggalkan itu. Shoyu pun masuk ke bangunan itu dengan hati-hati. Shoyu berusaha mencari sesuatu. Dia menemukan sebuah kotak berbentuk buku. Ketika Shoyu membuka kotak itu, di dalamnya terdapat sebuah topeng kulit. Dia semakin curiga dan meneruskan pencariannya. Shoyu menemukan sebuah botol yang berisi racun beku. Shoyu semakin mencurigai Jiang Bihe. Tiba-tiba Shoyu melihat sebuah kertas dengan ukuran dan bahan yang sama dengan peta harta karun Yanantian. Shoyu menaburkan jelaga lilin ke atas kertas itu. Terlihatlah gambar peta harta karun yang samar di atas kertas itu. Setelah merasa mendapat bukti, Shoyu pun kembali ke kamar. Ketika dia akan kembali membaringkan tubuhnya, ternyata yang dibalik selimut bukanlah Yulang, melainkan si pelayan bisu yang langsung menyerangnya dengan ganas. Yulang muncul dari balik dinding dan menyindirnya. Shoyu mengarang cerita asal dan tentu saja tak ada yang akan percaya. Pelayan bisu itu kembali menyerangnya. Shoyu pun lari keluar dari kamar itu. Tanpa sengaja dia berpapasan dengan Wuke dan Xinlan yang hendak meninggalkan kediaman Jiang Bihe. Xinlan tentu saja senang sekali melihat Shoyu masih hidup. Ketika mereka sedang berbicara, Yulang dan si bisu yang mengejarnya pun sampai di sana. Jiang Bihe baru menyadari bahwa rantai di tangan Shoyu sudah terlepas.
Ternyata dari awal Shoyu mencurigai Yulang tentang peta harta karun itu. Itulah sebabnya Shoyu berpura-pura tak berdaya ketika diikat rantai agar dia bisa masuk ke kediaman Jiang. Shoyu mengatakan bahwa peta itu muncul baru sekitar 4 bulan belakangan. Tapi Jiang Yulang sudah memilikinya dari 1 tahun yang lalu. Dia juga memperlihatkan kertas yang didapatnya dari ruang belakang kediaman Jiang. Wuke mengambil kertas itu dan memperlihatkannya kepada Xinlan. Xinlan membenarkan bahwa jejak di kertas itu memang sama dengan peta yang pernah ia miliki. Kesimpulannya adalah si pembuat peta memang berada di kediaman Jiang. 江别鹤也是不可能的。 Ternyata Shoyu cuma menguji Jiang Bihe. Dia melayangkan tuduhan pada Yulang dan si bisu. Tapi Yulang membantahnya dengan mengatakan bahwa dia belum pernah ke Gunung Enmei sebelumnya. Sekarang hanya tinggal si bisu yang memang tidak bisa menyangkal. Tiba-tiba si bisu menyerang Shoyu. Tapi Hua Wuke lebih dulu melumpuhkannya. Jiang Bihe yang marah karena kediamannya disusupi segera bergerak dan membunuh pelayan bisu itu. Kemudian Jiang Bihe menceritakan asal-usul si bisu. Jiang Bihe lalu memeriksa tubuh si bisu. Dia menemukan sebuah jade sekte Wuya di balik pakaian si bisu. Sekte Wuya adalah sebuah sekte sesat yang dikepalai oleh Wei Wuya atau dikenal juga sebagai Raja Tikus. Wei Wuya sendiri juga merupakan pemimpin tertinggi dari 12 zodiak. Jiang Bihe mengambil kesimpulan bahwa peta harta karun itu dirancang oleh Wei Wuya untuk membuat keributan dunia persilatan. Sepertinya semua yang hadir sepakat dengan kesimpulan Jiang Bihe. Karena masalah sudah selesai, Hua Wuke mengatakan bahwa dia harus membawa Jiang Shoyu untuk menyelesaikan suatu urusan. Shoyu berusaha mempengaruhi Jiang Bihe untuk melindunginya. Tapi Jiang Bihe sepertinya tak ingin berurusan dengan Wuke. Wuke membawa Shoyu ke sebuah hutan dan mengajaknya bertarung secara adil. Akhirnya Shoyu merasa menyesal karena selama ini malas belajar kungfu. Hua Wuke mencabut pedang dan menyerang Shoyu. Tiba-tiba Xinlan muncul menghalanginya. Wuke terpaksa menahan serangannya. Xinlan menyuruh Shoyu lari. Tapi Shoyu tidak mau. Wuke kembali menyerang. Kali ini Xinlan membuka baju luarnya dan kembali berdiri di antara Wuke dan Shoyu. Kedua pemuda itu sama-sama terkejut melihat tindakan nekat Xinlan. Wuke kembali menahan serangannya. Wuke yang pemalu memalingkan mukanya. Tapi Xinlan malah memeluk Wuke, kemudian menyuruh Shoyu segera meninggalkan tempat itu. Shoyu meneteskan air mata. Perasaan marah, sedih, dan cemburu berbaur menjadi satu. Ia berteriak keras sebelum kemudian mengikuti permintaan Xinlan untuk melarikan diri. Suatu malam terlihat Shoyu berjalan di tengah hujan. Sepertinya dia mabuk dan mengutuki dirinya sendiri. Kejadian kemarin benar-benar menghancurkan dirinya. Dia pun tumbang di tengah jalan. Ia benar-benar terpukul dan merasa tak berguna. Pagi harinya Shoyu terbangun di tengah sebuah pasar. Di pasar itu sedang ada pertunjukan kelincahan bela diri. Shoyu melihat seorang gadis berjalan meniti sebuah tali yang direntangkan di atas 2 buah tiang. Penonton pun riuh bertepuk tangan dan memberikan tips. Shoyu masih terpana memperhatikan mereka. Tiba-tiba gadis itu melihat Shoyu dari kejauhan. Dia merasa iba dan melemparkan sebuah koin perak kepada Shoyu. Shoyu ingin marah, tapi si gadis tersenyum manis sekali. Akhirnya Shoyu mendatangi pemimpin rombongan dan meminta pekerjaan. Shoyu mengatakan dia bisa melakukan salto ke belakang 100 kali lipat tanpa henti. Kepala rombongan itu menyuruhnya mempraktekkannya. Semua orang terkesima melihat kelincahan Shoyu. Ia diterima oleh Haishi yang memimpin rombongan itu. Gadis itu memperkenalkan diri. Dia adalah putri Haishi bernama Hai Hongzu. Ketika Hongzu menanyakan namanya, Shoyu mengatakan bahwa dia tak memiliki nama. Hongzu memberi nama Xiaodai pada Shoyu. Setelah bergabung dengan kelompok Hai, Shoyu masih tetap menyendiri. Sepertinya dia berubah menjadi pemurung dan tak bersemangat. Tapi Hai Hongzu sangat memperhatikannya.
Suatu hari Shoyu mendengar Haixi menceramahi anggotanya untuk rajin berlatih. Shoyu menyadari bahwa semua yang dikatakan Haixi adalah kebenaran. Malam harinya Shoyu melatih kungfu yang dihafalnya dari kitab 5 pukulan pamungkas. Dia bertekad harus meningkatkan kemampuannya untuk bisa menandingi Uke dan bisa bertahan hidup. Sejak itu setelah anggota kelompok Hai tidur, Shoyu selalu berlatih kungfu. Suatu hari Shoyu mengobrol dengan Hongzu di pinggir dermaga Zhenjiang. Tiba-tiba dia melihat sebuah perahu melintas di sungai itu. Di atas perahu itu ternyata adalah Tixinlan dan Hua Wuke. Dengan perasaan galau, Shoyu berlari meninggalkan Hongzu. Setelah kejadian itu, Hongzu pun jadi ikut-ikutan murung. Dia tidak fokus terhadap pertunjukannya, sehingga suatu saat dia terjatuh dari tali. Haixi minta maaf pada para penonton. Tapi orang-orang itu malah mencemooh Hai Hongzu. Tiba-tiba muncul 2 orang pemuda bangsawan yang membela mereka. Salah seorang pemuda adalah Bai Liangxiao. Dia memberikan Haixi 1 tael perak sebagai pengganti kerugian hari itu. Tapi ternyata Liangxiao berniat buruk kepada Hongzu. Para anggota rombongan pun menyerang kedua pemuda itu, namun kemampuan mereka jauh lebih tinggi. Dengan mudah mereka menjatuhkan rombongan Hai. Shoyu yang melihat kejadian itu muncul dan mendatangi kedua pemuda itu. Ketika Ling Xiao menyerangnya, dia memukul dada Ling Xiao dengan telapak tangan. Ling Xiao muntah darah dan langsung tewas saat itu juga. Shoyu bahkan terkejut dengan kemampuannya sendiri. Shoyu takut kejadian itu akan melibatkan rombongan Hai. Dia pun pergi dan meninggalkan mereka. Sejak Shoyu pergi, Hai Hongzu jadi semakin murung. Dia sering termenung. Sepertinya dia jatuh cinta kepada Shoyu. Tiba-tiba Hua Wuke dan rombongannya mendatangi Haixi. Dia mencari Jiang Shoyu. Tentu saja Haixi tak mengenal Shoyu. Dia mengatakan Wuke salah orang. Tapi Hua Wuke sudah mengetahui semua tentang Shoyu. Dia mengatakan Shoyu sudah membunuh orang hari ini. Para pengawal istana Yihua langsung memeriksa tempat itu. Karena tak menemukan Shoyu di sana, akhirnya Wuke dan rombongannya meninggalkan tempat itu. Shoyu ternyata masih berada di Jiangnan. Dia bekerja di rumah makan si Haichun di kota Jiangnan. Dengan keahlian memasak yang ia pelajari dari Li Dazui, dia menjadi koki di sana. Suatu hari pemilik restoran mengatakan bahwa mereka akan kedatangan tamu penting. Dia adalah Tiu Shuang, seorang tetua persilatan yang amat disegani. Tiu Shuang adalah juga mertua Li Dazui si kanibal. Tak lama Tiu Shuang datang. Dia makan di ruangan private yang paling mewah di restoran si Haichun. Shoyu yang penasaran berusaha mencuri dengar pembicaraan mereka. Ternyata Tiu Shuang datang ke Jiangnan untuk menyelesaikan permasalahan Biro Pengawalan Sanxiang yang dipimpin oleh Li Feng dengan Biro Pengawal Zhao Guanhai. Akhirnya permasalahan 2 biro pengawalan dapat diselesaikan dengan damai oleh Tiu Shuang. Setelah mendapat kesepakatan, mereka pun makan bersama. Tapi tiba-tiba, sepertinya Zhao Guanhai terkena racun. Begitu juga dengan Li Feng. Tiu Shuang segera memerintahkan para pendekar untuk menahan semua koki dan pelayan restoran si Haichun. Shoyu merasa aneh, karena hanya dia sendiri yang menyiapkan makanan. Seorang murid Wu Shuang segera menuju dapur untuk mencari koki yang tak lain adalah Shoyu. Shoyu mengikutinya, tapi ternyata di belakang rumah makan si murid bertemu dengan seseorang. Orang itu adalah Jiang Yulang. Dialah yang menyuruh murid itu memasukkan racun ke makanan para tamu tersebut. Sayangnya tanpa sengaja Shoyu menyenggol sekotak sumpit. Jiang Yulang mendengar suara itu dan menoleh. Shoyu yang tak punya kesempatan untuk kabur akhirnya menggunakan teknik menyamarnya. Yulang yang tak mengenali Shoyu segera menotoknya. Shoyu melindungi punggungnya dengan tenaga dalam. Lalu dia pura-pura mati karena totokan Yulang.
Yulang menyuruh si murid itu mengkambing hitamkan koki yang sudah mati kemudian pergi. Xiaoyu segera bangkit. Dia sadar bahwa racun yang digunakan Yulang adalah racun beku yang pernah dilihatnya di kediaman Jiang. Ketika si murid melapor, Tiu Song mengatakan bahwa racun itu bukan berasal dari dataran tengah. Tak mungkin seorang koki pelakunya. Tiba-tiba ada yang melemparkan selembar kain dan mengatakan bahwa di kain itu ada resep obat pemunah untuk racun tersebut. Sementara Duan Heifei yang mendengar masalah kedua biro pengawalan itu menemui singa emas dan meminta biro pengawalnya untuk mengawal barang yang akan dikirim Duan Heifei. Malamnya Xiaoyu memikirkan apa motif Jiang Yulang meracuni Li Feng dan Quan Zai. Tiba-tiba dia mendengar suara orang berbicara. Ternyata itu adalah Li Di, si singa emas yang bertemu dengan dua orang bercadar. Orang bercadar itu menuduh singa emaslah yang meracuni Li Feng dan Zhou Guanhai. Tapi singa emas membantahnya. Tiba-tiba orang bercadar itu menyerang singa emas. Terjadilah pertempuran 2 lawan 2. Xiaoyu merasa mengenali suara salah satu orang bercadar yang adalah wanita itu. Ketika lelaki bertopeng itu terpojok, Xiaoyu membantunya dengan menyentilkan kerikil memukul pedang singa emas. Sementara perempuan bertopeng berhasil mengalahkan putra si singa emas. Tapi tiba-tiba muncul Jiang Yulang yang menjatuhkan perempuan itu. Xiaoyu mulai paham kondisi yang sebenarnya. Kedua orang bertopeng itu menyerang Jiang Yulang, tapi Yulang dengan mudah menjatuhkan mereka. Jiang Yulang merampas cadar perempuan itu. Ternyata dia adalah Hai Hongzhu. Xiaoyu ingin menolong Hongzhu, tapi dia tidak mau Yulang mengenalinya. Ia pun mendapatkan ide. Dia menutup tubuhnya dengan kain putih dan berpura-pura menjadi hantu si koki yang dibunuh Yulang. Suatu keanehan karena ternyata Xiaoyu bisa melayang seperti itu. Jiang Yulang mulai merasa bahwa yang di hadapannya memang hantu si koki. Tapi dia tidak takut. Ia menyerang hantu itu. Sebuah pukulan Yulang mengenai hantu itu sepertinya tak berpengaruh baginya. Yulang akhirnya takut juga. Dia langsung melarikan diri. Hai Hongzhu ternyata mengenal suara sang hantu. Dia tahu bahwa itu adalah Xiaoyu yang dikenalnya dengan nama Xiaodai. Xiaoyu yang tak mau dikenal segera melarikan diri dan melompat ke dalam sungai. Keesokan harinya sebuah kapal menemukan tubuh Xiaoyu yang terapung di atas lembar papan. Pemilik kapal itu adalah seorang nona yang berpakaian dan bersikap seperti pria. Ternyata dia adalah putri Duan Heifei yang bernama Duan San. Xiaoyu meminta pekerjaan pada Duan San. Ia mengatakan dia bisa mengurus obat-obatan herbal yang mereka bawa. Xiaoyu dibawa ke balai King Yu, yaitu tempat pengolahan herbal keluarga Duan. Xiaoyu mengaku bernama Yudan. Keesokan harinya Duan Heifei mendapat berita yang sangat mengejutkan. Biro pengawalan Shuangxi yang mengawal kiriman peraknya berhasil dikalahkan. Dan semua perak itu dirampok oleh 3 penjahat Danau Tai yang amat terkenal. Xiaoyu yang mendengar berita itu menjadi heran. Dia berpikir kenapa biro Shuangxi bisa dirampok sementara mereka sudah bekerja sama dengan Jiang Yulang. Ternyata beberapa hari kemudian Jiang Yulang datang menemui Duan Heifei. Yulang mengatakan bahwa dia sudah mengantarkan perak yang dirampok itu ke biro pengawalan Shuangxi dan sedang dihitung jumlahnya. Dia juga membawa kepala ketiga penjahat Danau Tai. Xiaoyu yang tahu bagaimana karakter Yulang tentu saja tidak mempercayainya. Dia menganggap bahwa Yulang sedang berusaha mencari nama di Jiangnan dengan cara yang licik. Keesokan harinya Xiaoyu dipanggil oleh Duan Heifei. Duan Heifei mengajak Xiaoyu makan bersama. Ternyata Duan Heifei berniat menjodohkan Duan San pada Xiaoyu. Tentu saja Xiaoyu tak mau. Dia tidak ingin terikat. Apalagi Duan San yang tomboy bukanlah tipe idamannya. Xiaoyu menjadi serba salah. Malam harinya di biro pengawalan Shuangxi muncul seorang tua dan seorang pemuda. Singa emas mempersilahkan mereka masuk ke dalam, tapi tiba-tiba tanpa disangka, si orang tua membunuhi semua orang di biro Shuangxi. Sementara si pemuda hanya diam menunggu. Keesokan harinya, Duan Heifei dan Jiang Bihe muncul di sana. Hanya ada satu orang anggota biro Shuangxi yang masih hidup.
Dia mengatakan bahwa perak yang diantarkan Jiang Yulang sudah hilang kembali. Sampai di sini dulu rangkuman kita kali ini. Kita akan lanjutkan kisah ini pada next video. See you guys!